Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzrahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, ayah bunda serta adik-adik yang kami sayangi, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Bersama saya Kak Nori Dan bersama saya Kak Farid. Hari ini kita sudah sampai di tahap 1 grup 6. Iya, hari ini yang tampil adalah adik-adik yang tergabung di tahap 1 grup ke-6. Langsung saja kita berkenalan ya Kak Farid dengan para peserta hari ini. Peserta pertama itu ada Anissa Aila Ramadhani dari SDIT Azura Pusat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta yang kedua ada Muhammad Jordan Abdul Kabir dari MI Plus Al Yumna Pantai Raja. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya ada Lydia Azka Zahira dari Miss Yapani Tambusai Rokan Hulu. Kemudian kita berikan juga tepuk tangan untuk peserta keempat ada Fakhirah Gania Nusaiba dari RA Abdurrahman. Dan selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang meriah juga kepada Muhammad Fadli Amalul Arifin dari SDIT Azura Simpang 3. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan untuk peserta keenam ada Humaira Sanina dari SDIT Azura Pusat. Dan peserta terakhir kita, Nori, ada Syafa Nida Ulu Muha, cukup susah namanya, dari SDIT Azura Simpang 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, itu dia ketujuh peserta kita pada hari ini dan kita akan langsung saja menyapa Dewan Juri yang akan memberikan penilaian kepada para peserta di hari ini. Dewan Juri kita yang pertama ada Ustadz Dr. Lukmanul Hakim MA. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuri dan Kak Farid. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah menyala pagi ini. Menyala. Ya, ini kan tanggal 17 ini. Iya betul. Simbol dari 17 Agustus. Iya, menyala ya Ustadz ya. Makanya ASN pakai baju seragam. Betul sekali. Baik, selamat bertugas Ustadz Lukman. Insya Allah baik. Terima kasih Kak Nuri dan Kak Riza dan Kak Farid. Selanjutnya kita juga ada Dewan Juri kita Kak Muhammad Suhadi Esos MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Farid. Apa kabar Kak Suhadi? Alhamdulillah sehat dan semangat juga. Semangat, Masya Allah. Selamat bertugas Kak. Terima kasih Kak Farid, Kak Nori. Iya, baik Dewan Juri kita selanjutnya ada Kak Dr. Armi Agustar MH. Assalamualaikum Kak Armi. Waalaikumsalam Kak Nori. Iya, bagaimana kabarnya Kak Armi? Alhamdulillah semangat juga Kak Nori. Semangat dan Kak Farid. juga. Baik, selamat bertugas Kak Armi. Terima kasih Kak Nori dan Kak Farid. Iya, baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari seluruh peserta kita hari ini dimulai dari peserta yang pertama. Untuk itu, kepada adik-adik kita persilahkan terlebih dahulu untuk ke belakang, kecuali untuk Anissa Aila Ramadhani. Iya silakan peserta kedua hingga ketujuh boleh kembali ke belakang lagi. Iya, baik boleh kita bergeser. Boleh kita bergeser. Silakan. Oke, baik. Sini sayang. Oke, ini dia peserta pertama kita dari SDIT Azura Pusat. Nah, judul tausiahnya apa nih Kak Farid? Segera bertaubat sebelum terlambat. Iya, sebenarnya bagaimana cara kita bertaubat sebelum terlambat? Langsung saja kita saksikan penampilan dari Anissa Aila Ramadhani. Jalan-jalan ke kota Selangsa. Jangan lupa membeli ikan teri. Jangan
pernah ku cipta, ku sayat kembali dengan zikir dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang nisa hormati, dewan juri, sahabat dai, serta pemirsa TVRI dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Anissa menyampaikan tausiah yang berjudul Segera Bertaubat Sebelum Terlambat. Sahabat dai pernah gak berbuat dosa? Hampir semua orang pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah hambanya yang mau bertaubat. Betul? Taubat adalah kembali kepada Allah dengan penyesalan dan tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dalam penggalan surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sahabat dai, kebanyakan kita taubatnya ibarat makan sambal, pedasnya cuma di awal. Pas suapan kedua jadi lupa pedasnya, buat dosa lagi. Betul gak sahabat dai? Dosa itu kayak file sampah di HP. Kalau numpuk bikin HP-nya lemot, mau buka aplikasi aja berat. Begitu juga kalau kita banyak dosa, hidupnya gak tenang dan malas untuk beribadah. Solusinya apa sahabat dai? HP-nya harus diformat dengan cara bertaubat, istighfarnya diperbanyak biar lemotnya gak berdampak, update softwarenya dengan komitmen untuk berubah. Rasulullah bersabda, kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baiknya yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kadang nih kita sering berbohong. Kak Nisa minta maaf ya, tadi Kak Nisa bohong, bilang sudah nyapu rumah padahal belum. Kak Nisa janji gak bakal ngulangin lagi. Inilah salah satu contoh dan sikap dalam bertaubat. Yuk kita bertaubat, jangan nunggu tua, karena malaikat maut gak pakai sistem booking tempat. Sesuai dewan juri. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astaghfirullah, bukalah pintu taubatmu. Sekian yang dapat Nisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Anissa. Masya Allah, penampil pertama tetapi udah sangat bagus nih ya Kak Farid. Betul sekali. Baik, kita langsung saja dengarkan komentar Dewan Juri. Ustadz Lukman, silahkan komentarnya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Nuri dan Kak Farid. Assalamualaikum Ustazah Anissa. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Masya Allah. Selamat tahniah untuk Anissa. Penampilannya pertama tapi menggelegar ya Kak Nuri ya. Oke, boleh saya pantun ya Kak Nuri? Boleh Ustaz. Tapi kalau enggak pas sesuaikan ya. Itu biasanya bagiannya Kak Suhadi nanti Ustaz. Oke. Saya pantun untuk Nisa ini. Oke. Belum lagi Ustaz. Oke. Minum jus pokat dulu, baru jus tomat. Cakep. Oke. Taubat dulu sebelum terlambat. Masya Allah. Oke, baik. Sedikit beberapa catatan ringan untuk Nisa. Tapi saya ingin klarifikasi dulu. Nisa ini sudah pernah manggung di TVRI ini, Nak? Sudah. Sudah. Terakhir ikut tahun? 2025. 2025. Masuk ke babak berapa? Tahap berapa? Tahap 4. Tahap 4. Oh, oke. Menuju tahap 4. Artinya kalau saya melihat penampilan beliau ini memang bukan kaleng-kalengan gitu. Artinya ya saya merasa bahwa beliau sudah pernah tampil di ADC ini. Oke. Artinya kakak siap ya untuk lebih baik untuk tahun ini? Siap. Siap ya dengan catatan yang sudah diberikan oleh Ustadz di ADC Ustadz Suhadi yang rutin ya sama Ustazah Mufidah ya. Nah, jadi ambil catatan itu kemudian yakinkan bahwa 2026 ini tahun terbaik untuk Nisa. Oke? Oke, sedikit saja. Kalau judul sih oke, Taubat sebelum terlambat. Artinya singkat, padat, judulnya jelas. Oke. Kemudian isi sudah kita dengar. Secara overall juga oke, sistematikanya saya melihat juga oke ya. Walaupun sebetulnya yang menjadi inti dari judul ini saya tengok taubatnya gitu. Nah, sementara kata kunci yang di akhir terlambatnya itu boleh dikatakan hanya say hello doang. Jadi kalau seharusnya dengan judul seperti ini maka kontennya itu harus 11-12 bahasanya. Jangan nanti isinya taubat aja gitu. Terus kalau hanya taubat, kenapa harus pakai dengan kata terlambat gitu? Nah, nanti Dr. Almi mungkin lebih paham ya, beliau pakar juga nih di hal seperti ini. Ya, nah, tapi kalau membawa dua hal, taubat sebelum terlambat ya dalam konten itu juga harus imbang. Balancing kata Ustaz Suhadi. Jadi jangan hanya ujung-ujungnya say hello. Ayo taubat sebelum terlambat. Kan say hello namanya. Sementara konten yang ditawarkan kebanyakan bagaimana kita bertaubat. Seharusnya bawa terus. Nah makanya bagusnya mulai dulu. Ya. Nah, yakin tidak hidup nih akan mati. Nah itu dulu say hello-nya gitu. Nah, terus baru nanti arahkan kontennya taubat. Nah nanti di ujung lagi kunci lagi. Nah, ingat ya taubat sebelum terlambat. Nah, itu yang menjadi catatan Ustadz untuk di konten ini. Kemudian performanya bagus, dibuka dengan selawat nasyid ya. Oke, bagus. Makanya saya teringat kalau momen beliau ini ya bagi saya sahdu gitu kalau bawa nasyid kayak tadi Kak Nuri. Itu pertahankan, itu namanya distingsi ya, novelty yang kakak punya. Tahankan terus, kemudian variasikan, kemudian sampai tadi ke closing juga ada ini. Dalilnya pas banget, sudah memilih cuman masih arah taubat juga. Ya seperti yang saya sampaikan, karena intinya taubat gitu. Tapi kalau mencari taubat sebelum terlambat ya harus mencari dalil yang lebih relevan gitu. Jangan hanya kullu bani Adam khata'. Itu kan taubat secara umum. Tapi coba arahkan hadis yang banyak mengajak kita ya bertaubat sebelum terlambat umpamanya. Nah, jadi ini yang harus dipertegas ya. Kemudian untuk timing Ustaz Suhadi oke? 439 artinya waktu kakak maksimal ya. Jadi maksimal itu paling akhir 5, kemudian sekurang-kurangnya 4. Kalau di bawah 4 itu dianggap tidak optimal. Oke, saya rasa cukup. Sukses untuk Kak Nisa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Lukman. Baik Anissa,
sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Kita panggil peserta selanjutnya Kak Nori. Iya Kak. Ini Farid. ada Muhammad Jordan Abdul Kabir. Dari MI Plus Al-Yumna Pantai Raja. Ayo sini peserta kedua, siapa namanya? Jordan ya. Iya sini sayang. Iya, Masya Allah. Ini dia peserta kedua kita. Judul tausiahnya apa nih Kak Farid? Membentuk generasi Islam gemilang. Baik, langsung saja pemirsa kita saksikan penampilan dari Muhammad Jordan Abdul Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Donata Baktian SH, Kepala MI Plus Al-Yumna Pantai Raja. Mengajak kepada kita semua untuk mendukung murid kami, siswa kami, Muhammad Jordan Abdul Kabir dalam kompetisi Akademi Dai Cilik TPRI Riau 2026. Terima kasih atas segala dukungan. Doa kami bersama kamu, Muhammad Jordan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan donat tengahnya bolong. Jawab salamnya yang kompak dong. Jangan ulangi lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta sahabat dai dimanapun Anda berada. Izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Membentuk Generasi Islam Gemilang. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis Rasulullah pernah mengkhawatirkan kondisi umatnya seperti buih di lautan. Banyak tapi tentang berenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan di tepi pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisi umat pada saat itu kuantitas tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri oleh peradaban dan kebudayaan sehingga kamu dijauhkan dari agama. Dari segi maksud mungkar, seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam dari dalam diri kita. Pak, Bu, sepertinya kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah sudah terjadi pada saat ini. Banyak umat Islam terbuai akan budaya asing. Banyak muda-mudi sekarang keluar malam berduaan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Banyak baju anak sekarang belum siap, tapi udah dipakai. Di bawah pendek, di atas nampak ketek. Nauzubil. Banyak generasi remaja sekarang lebih betah di luar daripada di masjid. Banyak yang toran, banyak yang motor. Yang tak lain adalah remaja kita sendiri. Harapan umat dan agama. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa penyebabnya? Mau jangan kasih tahu. Penyebabnya adalah
gagalnya pendidikan dari keluarga sebagai madrasatul ula. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah pernah menegaskan dalam suatu hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawi dani aw nasiranihi aw majisanihi. Yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jelas hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tualah yang bertanggung jawab atas pendidikan dan masa depan anaknya. Maka dari itu, marilah kita membentuk generasi Islam gemilang. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Jordan. Masya Allah. Baik, Jordan, kita dengarkan komentar Dewan Juri ya. Oke, baik, untuk yang komentar Kak Suhadi silahkan. Baik, terima kasih Kak Nori, Kak Farid. Assalamualaikum Jordan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana perasaannya sekarang? Enak Sat. Enak ya? Sebelumnya gimana? Sebelumnya gimana? Ada grogi nggak? Deg-degan nggak? Ada ya, oke. Kalau udah enak tuh berarti udah tergambar lah sebelumnya tuh Kak Nori. Gimana ya? Baik, alhamdulillah Jordan luar biasa penampilannya ya. Selesai dari awal sampai akhir. Tapi kakak mau klarifikasi dulu nih. Yang di awal tadi terkait donat tadi. Itu space di tengahnya itu karena membayangkan donatnya atau gimana itu? Kan agak terhenti sebentar tadi ya. Mana tahu gimmicknya itu Kak Nori ya. Atau memang apa, ada terlupa tadi? Enggak, memang Enggak. membayangkan donat. Memang membayangkan donat ya. Oh iya. Oh iya. Baik, ternyata kalau berarti ini kalau pantunnya makanan kita harus pahami nih Kak Nori ya. Karena ada divisualisasikan oleh Jordan di dalam pikirannya ya. Baik, kakak mulai dari konten ya. Secara keseluruhan sudah bagus, hanya saja ada beberapa catatan kecil yang perlu kakak sampaikan. Yang pertama kita mulai dari judul ya. Judul membentuk generasi Islam gemilang. Dari judul ini kita akan tergambar suatu upaya bagaimana generasi Islam itu dibentuk di hari ini. Ya, namun dalam isinya ini tidak muncul. Dari kata membentuk ini harusnya ada upaya nih, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membentuk generasi Islam gemilang itu. Jadi antara judul dengan isi ini belum terlalu menjawab. Ya, yang banyak justru fenomena, ya larut dalam fenomena, kemudian di akhir-akhir sudah mulai mengarah tapi belum sampai. Gitu ya, Jordan. Kemudian untuk ayat Al-Qur'annya juga tidak ada. Baiknya menyampaikan materi tausiah itu kita lengkapi dengan 2 dalil. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an, yang kedua hadis. Kalau hadisnya tadi ada ya. Itu untuk konten. Kemudian dari segi penampilan, saya melihat, kakak melihat Jordan ini punya potensi. Ya, punya potensi dalam menyampaikan materi, hanya saja perlu pembiasaan sepertinya. Ya, pertama dari segi mikrofonnya, itu tadi tertolong dengan suaranya yang keras. Kalau tadi mikrofonnya pas, ya posisinya pas, itu lebih menggelegar lagi. Gitu. Dia sih kecil ya, tapi efeknya besar. Gitu ya. Kemudian penguasaan panggung, itu nanti boleh dilatihkan lagi bagaimana kita berinteraksi dengan audiens kita, dengan jamaahnya, dengan dewan juri, dengan pemirsa di rumah, gitu ya. Nah, itu saja, yang lain sudah oke, suaranya bagus, artikulasi sedikit lagi, kemudian ekspresinya juga sudah mulai mantap ya.
Nah, perlu lagi nanti ke depannya Jordan belajar lagi, latihan lagi. Insya Allah penampilannya semakin baik dan semakin baik. Itu saja Kak Nori, Kak Farid, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Jordan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori. Iya. Dan untuk Jordan, kita persilakan untuk kembali lagi ke belakang. Silakan Jordan boleh kembali ke belakang lagi. Selanjutnya kita sudah punya peserta ketiga Kak Nori. Iya Kak Farid. Bernama Lydia Aska Zahira. Dari Miss Siapa nih Tambusai Rokan Hulu. Nah, ini dia. Peserta kita yang ketiga dengan judul tausiahnya Raih adalah berkah dengan sedekah. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita meraih keberkahan melalui sedekah. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Lydia Aska Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Misyapandi mengucapkan selamat berjuang Ananda, semoga lolos ke tahap berikutnya. Lydia Aska Zahira. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Amma ba'du. Para dewan juri yang Lydia takzimi, ayah bunda yang Lydia sayangi, serta sahabat dai yang semangatnya tiada henti. Baiklah, judul tausiah Lydia kali ini adalah Raih Berkah dengan Sedekah. Hadirin dan permisa TVRI yang berbahagia, ada orang yang hidupnya sederhana, makan pun dengan apa adanya, bergaya pun sesuai dengan isi kantongnya, tetapi hidupnya tentram dan damai saja. Ada yang tahu penyebabnya sahabat dai? Salah satu penyebabnya adalah sedekah. Imam Nawawi mengatakan, sedekah adalah amalan yang tidak diwajibkan, namun dianjurkan, di mana tidak ada perbedaan antara jajannya 5 ribuan dengan yang 100-an. Punya harta maupun tidak, bukan penghalang bagi seseorang untuk bersedekah. Banyak bagi kita yang tahu manfaat sedekah. Dari harta bukannya berkurang, malah bertambah, hingga yang biasanya hatinya resah menjadi lebih bergairah. Betul hadirin? Allah berfirman dalam penggalan surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu cintai. Sahabat dai yang Allah cintai. Nah, sahabat dai, begitu mudahnya kita mencari keberkahan dengan sedekah. Karena sedekah, silaturahmi kita tidak terputus. Segala urusan menjadi mulus. Akhirnya rezeki kita datang terus menerus sesuai dengan hadis Rasulullah.
anfaqin awin fahi aw andahi wala tushi wa yusillahu alaika. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sarapan pagi makan nasi, lauknya ikan gurami. Sahabat dai yang baik hati, Lydia boleh lanjut lagi? Maka dari itu, mari kita cari keberkahan dengan sedekah. Karena sedekah, kita tidak perlu menunggu waktu atau kaya terlebih dahulu. Setuju hadirin? Ayo kita sedekah hai kawan, mari kita cari berkah. Ayo kita sedekah hai kawan, biar hartanya berlimpah. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lydia, boleh mundur sedikit sayang? Masya Allah, itu dia ya Kak Farid. Selanjutnya kita mintakan komentar kepada Kak Armi. Kepada Kak Armi kita persilahkan. Baik, terima kasih Kak Farid dan Kak Nori. Baik, Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Dari Rokan Hulu, kapan berangkatnya berarti itu? Kemarin. Oh kemarin, oke persiapannya luar biasa ya, perjuangannya juga luar biasa. Tentu ceramahnya pagi hari ini juga luar biasa. Oke sebelum Ustadz atau kakak komentar, boleh nggak pantun dulu? Boleh. Luar biasa ya hari ini banyak pantun, berarti nanti kita tunggu pantun dari Kak Sohadi ya. Baik. Pergi ke pasar membeli kurma, Cakep, singgahnya membeli rempah-rempah, cakep, hidup terasa penuh makna, cakep. raih berkah dengan sedekah. Masya Allah. Oke, baik kakak ada sedikit komentar ringan, mungkin berawal dari judul ya. Ini judulnya raih berkah dengan sedekah. Seperti yang Kak Nori sampaikan tadi, jadi menimbulkan pertanyaan untuk kita. Bagaimana cara kita meraih berkah dengan sedekah? Sehingga isi kontennya menurut kakak lebih difokuskan bagaimana kita meraih berkah tadi dengan sedekah tadi. Itu yang pertama. Sehingga jawabannya menurut audiens nanti kita paham apa yang disampaikan dari judul tersebut. Mungkin dari itu dari judul ya. Selanjutnya menurut kakak untuk gerakannya sudah bagus. Setiap teksnya menggambarkan gerakannya. Tidak terlalu over atau tidak terlalu berlebihan. Untuk isi menurut kakak tadi sudah bagus. Sehingga kata isi ini bagus, bagaimana penampilan juga bagus, tentu menambah jreng atau menambah penampilan kita lebih wow atau lebih enak dilihat dengan dipoles sedikit lagi. Dipoles ini bagaimana maksudnya? Diberikan isi-isi atau konten yang lebih menarik sehingga penampilan dari Lydia ini enak dilihat dan menawan untuk disaksikan. Menurut kakak, untuk pernapasan, tadi ada menurut kakak pernapasan yang terdengar kurang ya, sehingga lebih pembawaannya nanti kalau pernapasan ini tenang, maka pembawaan dari tausiah dari Lydia ini lebih enak didengar, seperti itu. Mungkin itu saja dari kakak, semangat terus untuk Lydia. Terima kasih Kak Armi. Iya, baik. Lydia, mau ke belakang?
Silakan. Dia udah langsung putar badan. Baik, Kak Farid dan pemirsa yang ada di rumah, kita langsung saja panggilkan peserta berikutnya, yakni ada Fakhirah Gania Nusaiba dari RA Abdul Rahman. Mana dia? ini? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Gania, cantik sekali pakai mahkota. Kak Nori, hari Iya. ini Gania bakal membawakan judul tausiah Hidup Indah Bila Mencari Berkah. Iya, masih tentang mencari keberkahan ini ya, Kak Farid ya. Baiklah, kita langsung saja menyaksikan penampilan dari Fakhirah Gania Nusaiba. Adinda Fakhirah Gania Nusaiba di acara Akademik Dai Cilik TVRI Riau. Kami siap mendukung Ananda Fakhirah Gania Nusaiba di Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Semoga menjadi juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang ana hormati Dewan Juri yang baik hati, ayah bunda, sahabat dai, dan permisa TVRI dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama ana Fakhirah Gania Nusaiba, umur ana 6 tahun, ana sekolah di RA Abdul Rahman, sekolah tahfiz Quran. Jamaah sehat. Alhamdulillah, pada hari ini izinkan ana bertausiah dengan judul Hidup Indah Bila Mencari Berkah. Sahabat dai, boleh bertanya? Kita hidup dunia ini, apa yang mau dicari? Cari duit, cari gelar, cari jabatan, atau cari sensasi? Iya, mana main? Cari berkah lah. Berkah bertambahnya kebaikan. Yuk kita simak firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna
Fasilitasnya elit, tapi badannya sulit. Banyak gelar, tapi tak punya rasa sabar. Na'udzubillahi min. Banyak harta ngapain, kalau tak berkah pikirin. Oh jadi miskin tak mungkin, Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari berkah. Nah, mudah bukan? Jadi kalau berkah sudah didapat, kebahagiaan akan mendekat. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Insya Allah. Demikianlah tausiah pada hari ini. Burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi di atas awan. Cukup sekian dan terima kasih. Ana tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gania, Masya Allah. Dari awal tampil sampai selesai tancap gas langsung. Semangatnya tidak putus-putus. Iya, langsung gaspol ya, Gaspol, langsung gigi top lipat. gear. Baik Gania, kita dengar komentar Dewan Juri ya. Masya Allah, baik. Yang komentar siapa Kak Farid? Ustadz Lukman, kepada Ustadz kita persilahkan. Oke baik, terima kasih Kak Nuri dan Kak Farid. Assalamualaikum Ananda Ghaniyah. Ayo. Salam. Masya Allah. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Masya Allah. Artinya masih di PAUD ya? Gania di PAUD atau di Oke, TK? masih di PAUD tapi sudah mampu tampil di ADC, ini kan luar biasa. Kalau saya enggak tahu kapan saya bisa baru manggung di ADC. Setahu saya sudah selesai S3 saya datang ke ADC ini. Beliau PAUD, ya kan jauh banget tembangnya gitu. Oke, ini luar biasa untuk Ghaniyah ya. Namanya Ghaniyah atau Ghaniyah? Nah, kalau Ghaniyah itu kaya, tapi kalau Ghaniyah penyanyi. Tapi ceramahnya banyak penyanyi tadi, nyanyi isinya. Suka dengan wali band ya? Enggak tahu dia ya. Oke. Sedikit catatan karena ini adalah akademi ya. Kita beda akademi Dai Cilik itu ada nilai pendidikannya. Jadi tidak hanya kompetisi tapi ada nilai pendidikan. Ya barangkali nanti akan bermanfaat untuk adik di masa akan datang ya. Catatan ringan pertama, judul oke. Judul ini diambil dari lagu Wali Band. Hidup berkah bila mencari, hidup indah bila mencari berkah. Oke, artinya dari copy paste dari Wali Band. Itu harus izin dulu ya dari Wali Band. Kalau tidak nanti kena undang-undang copyright. Ya, hati-hati. Sepertinya Gania belum mengerti Ustadz. Oke, ini untuk Ustadz dan Ustazahnya. Itu satu. Yang kedua, isi mulai bertausiah, saya tengok pertama teknik vokal, ini harus diperhatikan. Jadi tadi awal datang, Ustadz terkejut juga, ternyata vokalnya luar biasa. Yang Ustadz khawatirkan nanti gym loh mobilnya atau motornya, masa baru hidup langsung lari 100 gitu ya. Nah, nanti takut rusak mobilnya, jadi pakai dulu nadanya dari slow, naik ya. Kalau dalam qiraat itu ada bayati ya, bayati koror, nanti naik, ada kata Kak Sadi ada tangga 1, 2, 3-nya. Oke, itu diperhatikan oleh Ustadz dan Ustazahnya di rumah atau orang tuanya. Yang kedua, artikulasi ini juga perlu ya, artinya walaupun dia ini masih kategori PAUD, tapi ini kompetisi loh, artinya orang tua juga harus memperhatikan artikulasi. Pelafalan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat itu harus clear ya. Nah, ini juga catatan, saya paham dia ini masih usianya masih PAUD sekali, tapi untuk kedepannya tetap diperhatikan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, gerak-gerik sudah ada tapi masih polanya monoton karena ini juga masih baru. Nanti Ghaniyah
Bisa berlari-lari nggak di sini ya? Bisa. Apa enggak pernah datang ke tempat permainan, main bola, mandi bola. Nah, lari, gunakan panggung ini. Apalagi dengan usia dia seperti ini, kalau dia menggunakan panggung itu lebih nampak kreativitasnya. Kan masih anak-anak. Tapi kalau hanya duduk berdiri seperti ini, kurang gitu ya, kurang menarik. Itu diperhatikan nanti oleh orang tuanya. Kemudian terakhir ini pembacaan Al-Qur'annya juga masih ya, seperti yang saya katakan karena masih PAUD, wajar gitu. Tapi bagi saya luar biasa. Tapi nanti orang tua dipandu lagi di rumah ya. Mulai dari penyebutan makhrijul huruf yang saya lihat masih banyak VR-nya, sampai nanti kepada hukum bacaan, wakafnya juga. Contohnya ketika membaca Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, berhenti di situ, maka kalau ingin mengulang tidak boleh di kalimat amanu. Itu salah teknik wakafnya. Mendingan langsung aja, wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Tapi kalau ulang di amanu, terus sambung wattaqau, itu salah. Dalam kajian waqaf wal ibtida dalam membaca Al-Quran. Nah terakhir nih sering nih, tanwin dengan tasdid, itu nggak bisa disandingkan. Taubahnya seperti orang poligami yang tidak pernah damai seumur hidupnya. Kalau istri satu datang, istri dua harus minder. Nah, tapi dalam kajian qawaid juga, jadi ketika membaca sholatan, maka wassalaman itu nggak akan pernah berjumpa dalam kajian grammar qawaid. Makanya dibacanya itu harus wassalaman. Ya. Nah, kalau tidak buang tanwinnya, as-salatu wassalamu, itu caranya. Oke. Jadi Ustaz apresiasi Anda Ustazah siapa? Ghania sudah tampil dengan baik, usia segini saya sangat terkesima. Insya Allah dengan perbaikan ini lebih baik untuk akan datang. Oke, sukses untuk Ustazah Daiyah Cilik Ghania. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Lukman. Gania, sekarang sudah boleh ke belakang, dibawa lagi mic-nya, dikasih ke teman yang berikutnya ya. Silahkan. Ya, siapa teman berikutnya? Silahkan. Oke, Masya Allah. Adapun teman berikutnya ini Kak Nori, Iya. ada Muhammad Fadli Amalul Arifin. Iya, baik kita panggil ya Kak Farid. Ya. Peserta yang kelima Muhammad Fadli Amalul Arifin dari SDIT Azra Simpang 3. Mana? Nah ini dia Masya Allah. Berbaju dengan, Melayu. Iya pakaian Melayu. Nah judul tausiahnya apa nih Kak Farid? Sedekah jalan kaya dunia akhirat. Nah masih tentang sedekah lagi ya. Baiklah langsung saja kita saksikan pemirsa penampilan dari Muhammad Fadli Amalul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Ananda Muhammad Fadli Amalul Arifin dengan penuh bangga mendukung Ananda untuk tampil di program Akademi Dai Cilik TVRI. Semoga Ananda dapat memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke masjid memakai peci. Singgah sebentar membeli kurma. Assalamualaikum Fadli ucapkan di sini. Semoga berkah majelis kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang Fadli hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta pemirsa TVRI dan sahabat dai dimanapun berada. Baiklah, judul tausiah Fadli kali ini adalah sedekah jalan kaya dunia akhirat. Sahabat dai. Oh, sahabat dai. Alhamdulillah. Fadli mau tes kejujuran dulu ya. Kalau dengar kata diskon 70%, siapa yang semangat? Kalau dengar, yuk sedekah
langsung lihat sendal. Kenapa bisa begitu? Karena kita lebih yakin sama tulisan Faisal daripada janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Astaghfirullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Artinya, 1 jadi 7, 7 jadi 700. Ini bukan promo COD, ini promo langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya, kita lebih cepat klik beli sekarang daripada sedekah sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana kasat sedekatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta." Ini harus jelas. Gimana respon kita? Iya, tapi nanti dulu. Berarti kita kadang percaya diskon palsu, tapi ragu janji Nabi. Ini yang harus diperbaiki. Sahabat dai. Oh, sahabat dai. Alhamdulillah. Mari kita lihat bagaimana teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan jika beliau tidak punya, beliau tetap berusaha memberi. Ada kisah beliau pernah memberi seluruh harta yang dimilikinya. Sampai para sahabat heran, kok bisa ya Rasulullah memberi sebanyak itu? Karena beliau yakin yang di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih pasti daripada yang di tangan kita. Mulai hari ini, kalau kau tak amal, jangan pura-pura lejam. Kalau dengar ajakan sedekah, jangan langsung batuk-batuk. Tapi buka hati, buka dompet, tutup dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ringan bersedekah, hatinya lapang, rezekinya berkah, dan pahala mengalir tanpa henti. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah yang Fadli sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Fadli tutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, tidak lupa membeli semangka. Kalau mau cepat kaya raya, sedekah dulu, jangan menunggu kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Fadli. Luar Sini, biasa, geser sini sedikit Masya sayang. Allah. Nah, iya. Baik, kita langsung dengarkan komentar dari Dewan Juri. Tapi tadi kan Kak Farid, Dewan Ya. Juri kita yang 2 udah ada pantun ya. Oke. Dewan Juri kita yang ini kita tagih. Silakan Kak Suhadi dibalas dengan pantun dulu ya. Masya Allah Kak Nori ya. Mantap. Janganlah. Oke baik. Siap Kak Nori, udah disiapin pantunnya Kak Nori. Wih, mantap Oke. nih. Belum, pantunnya belum. Oh, belum. Belum, oke. Ke pasar beli semangka. Cakep. Oke. Hidup berkah dengan sedekah. Itu kayaknya bukan dari Kak Suhadi pantunnya. Ada yang bisikin dari sebelah. Beda, kalau yang dibisikin saya Lukman beda, Oh, beda. Kak Nori. Kalau Kak Nori dengar nanti ada feel-nya jadi beda Kak Oh, Nori. gitu, Oke. ya. Oke. Sebaiknya jangan dulu lah ya. Lanjut Kak Oke Suhadi. baik. Terima kasih Kak Nori, Kak Farid. Assalamualaikum Fadli. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Gimana perasaannya sekarang ini setelah tampil? Senang, Senang. Sebelumnya senang. juga senang. Oke baik. Kakak mulai dari penampilan Fadli terlebih dahulu. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Penguasaan materinya juga mantap. Hanya saja ada catatan kecil dari kakak. Yang pertama terkait tempo. Ya, kakak masih melihat bahwasanya Fadli ini masih terburu-buru. Ya, efeknya ke artikulasi. Ada beberapa kata itu jadinya nempel. Nggak terurai secara sempurna. Sehingga kita yang mendengar
kalau tak melihat Fadli ini secara langsung, ya itu ada kemungkinan miskomunikasinya, salah fahamnya dengan apa yang Fadli maksud. Ya, jadi perlu kita tenang menyampaikannya. Ritme itu penting. Ya, bagaimana kita menyampaikan kata demi kata itu jelas, tenang, walaupun nanti ada kata yang kita sampaikan dengan cepat, tapi tetap harus terjaga artikulasinya. Itu ya, jadi di tempo dan ketenangan. Oke ya. Nah, di penekanannya sudah bagus, ada beberapa kalimat yang ada penekanannya. Artinya sebagai audiens, kakak melihat itu big point-nya, poin penting yang coba Fadli sampaikan. Dengan adanya penekanan di intonasi dan juga ekspresi. Gitu ya. Oke, untuk materi secara keseluruhan sudah bagus ya. Tentang sedekah jalan kaya, bagaimana disandingkan dengan kehidupan kita saat ini, mengambil momen flash sale ya. Kalau Kak Nori itu luar biasa tuh, kalau dengar itu biasanya Kak Nori ya. Kenapa? Kalau tentang diskon Kak Nori gimana? Enggak. Oh enggak ya, enggak salah lagi. Baik, nah artinya semua kita tidak menutup kemungkinan hal itu memunculkan kesenangan. Poinnya dengan sedekah sebenarnya kalau kakak melihatnya, kenapa orang lebih tertarik mendengar diskon yang lebih besar ketimbang untuk bersedekah? Karena diskon ini, walaupun kita mengeluarkan uang, tapi ada hal yang kita ambil langsung, yang milik kita langsung secara visual. Misal kita beli baju nih dengan diskon berapa persen gitu. Bajunya kita dapat, ya kan? Sementara kan konsep sedekah tidak begitu. Ya, ketika Allah janjikan di dalam Al-Quran, yang seperti yang Fadli sampaikan tadi, itu kita tidak mendapatkannya secara langsung, secara visual seperti kita belanja. Kan gitu. Nah artinya disinilah peran keimanan kita. Ya, bahwasanya sedekah itu manfaatnya lebih dari diskonan tadi gitu. Gitu dia. Jadi kalau seandainya Fadli lebih fokus pada hal tersebut, sehingga inilah big poinnya memacu orang-orang untuk lebih giat lagi bersedekah. Ya, itu sedikit saran saja. Yang lain sudah oke? Ya itu saja dari kakak, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Fadli. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Sohadi. Terima kasih kembali Kak Nori. Terima kasih juga untuk Fadli. Sudah boleh kembali lagi ke belakang. Silahkan. Baik Kak Farid, kita masih punya dua peserta lagi ya. Langsung saja kita panggilkan peserta berikutnya. Ada Humaira Sanina dari SDIT Azura Pusat. Iya, yang mana dia? Orangnya? Humaira, Aira panggilannya, Masya Allah ini dia ya. Nah judul tausiahnya apa nih Kak Farid? Berbagi mendatangkan keberkahan. Masya Allah, masih tentang sedekah lagi. Keberkahan baik. hari ini. Iya baik, langsung saja kita saksikan penampilan dari Humaira Sanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wandi, General Manager Mutiara Merdeka Hotel Pekanbaru. Saya adalah Mete dari Aira, peserta ADC, Akademi Dai Cilik TVRI Riau tahun 2026 yang berasal dari SDIT Azura Pusat. Semangat buat Aira, cantik Mete semoga menang dan menjadi yang terbaik di ADC TVRI Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, Dewan Juri yang Aira hormati, kabarnya sehat? Ustadz, ustazah, ayah, bunda, serta sahabat dai dan perminsa TVRI yang Aira sayangi.
pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai yang berbahagia, judul tausiah Aira pada kesempatan kali ini adalah berbagi mendatangkan keberkahan. Sahabat dai, pernah tidak kalian merasa senang ketika berbagi sesuatu kepada teman? Misalnya ketika teman tidak bawa pensil, lalu kita pinjamkan pensil kita. Atau ketika teman tidak bawa bekal, kita bagi makanan kita. Rasanya bagaimana? Pasti hati terasa adem dan senang kan? Itulah yang disebut dengan indahnya berbagi. Berbagi bukan artinya kita kehilangan. Justru berbagi adalah cara untuk kita menabung kebahagiaan. Islam sangat mengajarkan kepada kita untuk saling peduli terhadap sesama, terutama kepada teman dekat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan niscaya akan dilipat gandakan atau diganjarkan kepada mereka, dan bagi mereka lah pahala yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa berbagi tidak membuat kita miskin. Justru Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Apa sih untungnya kita berbagi sesama teman? Yang pertama, mempererat pertemanan. Kalau kita suka berbagi, teman akan merasa nyaman dan sayang kepada kita. Hubungan jadi makin solid dan jauh dari kata berantem. Yang kedua, melatih hati agar tidak pelit. Berbagi melatih kita untuk tidak menjadi orang yang serakah. Ingat, sebagian apa yang kita miliki pasti ada hak orang lain di dalamnya. Yang ketiga, mendatangkan keberkahan. Hidup akan lebih berkah dan hati menjadi lebih tenang karena kita melihat orang lain tersenyum karena kebaikan kita. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad sodakotun min malim." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dai yang berbahagia, marilah kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Jangan menunggu kaya untuk kita bersedekah. Senyum yang tulus kepada teman pun adalah cara kita untuk bersedekah. Berbagi ilmu, berbagi bekal, atau sekadar berbagi semangat pun adalah cara kita untuk menabur kebahagiaan. Sebelum Aira tutup, Aira ada pantun nih, dengerin ya. Makan ketupat di sore hari, tidak lupa ditambah ragi. Dunia ini terasa asri bila kita senang berbagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aira, Masya Allah. Baik, kita langsung dengarkan komentar Dewan Juri ya. Siapa Kak Farid? Kita minta kepada Kak Armi untuk memberikan komentar. Oke, baik. Assalamualaikum Aira. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat? Sehat. Gimana setelah tampil perasaannya? Senang. Senang. Oke, baik. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Padi tumbuh subur berseri. Cakep. Berbagi kebaikan setiap hari. Cakep. Membuat hidup penuh berarti. Masya Allah. Untung pergi ke sawahnya mencari padi, bukan menjadi juri ya. Gak mungkin. Nah ini nih yang disuka pemirsa nih sama kita ya. Dewan jurinya inisiatif langsung pantun sendiri. Baik, silakan Kak Armi. Oke, baik. Selamat ya untuk Aira telah menampilkan penampilan yang terbaiknya.
Oke, berawal dari konten, menurut kakak isinya telah membawa ke ranah anak-anak dengan contoh-contohnya juga tadi mengambil teman-teman dan sekitaran dari Aira, sebaya Aira. Ini bagus ya. Berbagi mendatangkan keberkahan. Tentu dengan berbagi kita mendapatkan berkah dari Allah. Ya, pada konsepnya berbagi ini ketika kita berbagi kepada orang lain, maka kita tidak seharusnya mengharapkan imbalan dari orang yang kita kasih tadi. Tetapi kita ikhlas kepada Allah, tentu Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Seperti itu konsepnya. Isi dari konten dari Aira ini sudah bagus, dengan penampilan menurut kakak tadi juga oke. Hanya saja menurut kakak ada sedikit masukan dengan menambahkan penutup dan memberikan kesimpulan dari konten Aira tadi sehingga lebih padu dari penampilan Aira tadi. Itu dari konten. Dan menurut kakak tadi penampilannya sudah oke, hanya saja kurang dari powernya. Power tuh Aira tahu? Apa? Bukan Power Rangers ya. Tetapi menambah semangat ya, lebih semangat pembawaannya. Sehingga nanti ke depannya semoga Aira dapat tampil kembali menambah powernya. Oke? Menurut kakak itu saja, semangat selalu untuk Aira. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Armi. Terima kasih juga buat Aira, sudah boleh kembali lagi ke belakang. Iya. Kak Nori. Iya Kak Farid. Kita sudah sampai di peserta yang terakhir. Iya, langsung saja kita panggilkan. Ada Syasfa Nida Ulumuha. Emang agak susah namanya. Kita tanya langsung ke beliau, namanya siapa ini? Ayo Boleh? sini sayang. Nah, panggilannya Syasfa. Iya, namanya Syasfa. Iya, Betul. Kak Farid sampai belibet lidahnya yang manggil. Coba disebut dulu namanya siapa? Syasfa. Memang kepanjangannya? Syasfa Nida Ulumuha. Oke. Itu Kak Farid. Kok kamu gampang ya? Karena memang nama dia. Baik, tema tausiahnya, wah ini agak panjang nih Iya, Kak dan Farid. cukup menarik. Iya, temanya adalah Waspada kebiasaan modern yang menghancurkan generasi. Wah, ini ada tanda serunya waspadanya ini. Berarti kita harus hati-hati. Hati-hati. Iya, langsung saja kita saksikan penampilan dari Syasfa Nida Ulumuha. Kami keluarga besar Ananda Syasfa Nida Ulumuha dengan penuh bangga mendukung Ananda untuk tampil di program akademi dari Cilik TVRI. Kelas 3 akan mengucapkan semangat kepada Syasfa Nida Ulumuha. Hamasa. Pergi ke pasar membeli roti, pulangnya membawa buah delima. Kalau hati ingin diberkahi, yuk semangat dengarkan tausiah Syasfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Syasfa hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, pemirsa TVRI, dan sahabat dai yang Syasfa banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Syasfa akan menyampaikan tausiah yang berjudul Waspada Kebiasaan Modern yang Menghancurkan Generasi. Hadirin rahimakumullah, coba angkat tangan. Siapa yang sering bilang main HP bentar aja taunya lama banget. Bentar aja deh megang HP-nya, nanggung dikit lagi selesai.
Jujur ya, hadirin, ada yang kayak gitu enggak? Setidaknya ada 2 kebiasaan yang diam-diam menghancurkan generasi. Kebiasaan pertama, kecanduan gadget. HP yang di tangan sebentar, tahu-taunya udah 3 jam di depan layar. Betul nggak hadirin? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusr. Yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Artinya apa hadirin? Kalau waktu kita habis dengan hal yang tidak baik, kita jadi orang yang rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya 2 nikmat yang sering terlupakan adalah kesehatan dan waktu luang. Kita lagi sehat, punya waktu, malah dipakai dengan hal yang sia-sia. Hadirin rahimakumullah, HP itu alat, bukan tujuan hidup. Kalau waktu kita habis dengan HP, kapan mau jadi orang hebat? Kebiasaan kedua, menunda-nunda. Coba jujur lagi, siapa yang sering bilang nanti aja, ujung-ujungnya menyesal? Bisa aja kata nanti sudah tiada berarti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, punya anak di rumah, biasakan anaknya disiplin sejak kecil ya. Jangan biasakan kata nanti. Orang sukses itu bukan karena yang pintar, tapi yang istiqomah. Coba jawab bersama-sama. Yang merusak generasi adalah zaman atau kebiasaan? Kebiasaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi anak jangan hanya dikasih HP, tapi kasih batas ya. Dampingi anak, jangan dilepas begitu saja. Orang tua dan anak harus saling bekerja sama, saling ingatkan, saling sayang, dan saling jaga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Syasfa. Mundur lagi. Nah, sebelum kita dengarkan komentar Dewan Juri, Kak Nori mau tanya dulu nih. Syasfa sering main HP enggak? Enggak ya, Masya Allah. Berarti memang sesuai dengan tausiahnya. Baik, kita dengarkan komentar. Siapa Kak Farid? Selanjutnya kita mintakan komentar kepada Ustadz Lukman. Kepada Ustadz kita persilahkan. Baik, terima kasih Kak Farid dan Kak Nuri. Assalamualaikum Ustazah Syasfa. Waalaikumsalam Oke, Ustadz. kabar hari ini gimana? Baik Ustadz. Kalau tadi Kak Farid sama Kak Nuri susah bilang namanya, saya minta apa arti namanya? Sukses penyeru ilmu. Sukses? Penyeru ilmu. Penyeru? Ilmu. Ilmu. Masya Allah, nah, bagus ya. Syasfa Nida Ulumuha. Oke, mungkin itu dapatnya terjemahannya ya. Oke, nanti dicek lagi. Syasfa itu dari kalimat apa? Saya juga bingung tadi. Apakah dari Sofia? Nida tuh jelas, Ulumuha juga jelas. Cuman Syasfa ini saya agak ragu. Ya, oke. Tapi bagus, artinya namanya ada punya doa dan harapan di masa akan datang. Ya, oke, bagus. Pertama, Ustadz ingin memberikan beberapa catatan sederhana untuk Syasfa ini. Secara keseluruhan oke, saya tengok awal manggung semangatnya luar biasa ya. Sampai terakhir Ananda juga bisa menyukseskan tausiah dengan baik. Catatan Ustadz pertama, judulnya waspada kebiasaan modern yang menghancurkan generasi. Artinya judulnya kekinian, dapat dia nilai kekinian.
Cuman catatannya dari judul ini, pertama tadi kan mencontohkannya kan ke handphone. Handphone itu masuk ke zaman modern ya. Dulu nggak ada. Di zaman saya nggak ada handphone. Waktu kecil nggak ada. Apalagi di zaman Kak Nuri. Kak Farid juga ya. Mungkin. Tapi nggak tahu nih. Teman tua saya dari Kak Nuri. Tapi yang jelas di zaman saya kecil handphone nggak ada. Oke, berarti kan modern ya. Oke, berarti contoh yang diangkat itu matching. Artinya handphone, gadget itu oke. Nah yang jadi masalah ketika membawa konten yang kedua, apa hubungannya gitu. Ya, kenapa membawa yang kedua itu tadi berbicara tentang tunggu besok, itu kan nggak matching dengan judul gitu. Sebetulnya itu adalah bagian dari di dalam aja, di dalam konten yang handphone itu jangan sampai membuat kita lalai, kan itu intinya. Balik ke zaman dahulu mustahil, kita hidup di zaman sekarang. Artinya kalau nggak pakai handphone di zaman sekarang itu tipis kemungkinan, ya. Nah, tinggal lagi kita mengarahkan zaman boleh canggih, modern, tapi jangan sampai kita dibuatnya hancur atau generasi kita hancur, itu aja, ya yang harus ditekankan. Itu satu catatan Ustaz. Yang kedua, ketika tadi Sasfa manggung kan mulai itu dengan selawat ya atau nasyid ya. Itu yang punya siapa? Aswanahla ya. Iya, tahu Aswanahla. Coba baca selawat di awal. Irama di awal yang dibaca. Coba masih ingat enggak? Pergi ke pasar membeli roti. Itu kan ritmenya Aswanahla. Maksud Ustadz, memilih itu kenapa? Apakah lagi tren kah? Atau gimana? Kalau tren ini kan munculnya kapan gitu? Artinya kan sudah lama. Artinya kalau Kak Suhadi kan suka dia improvisasi. Artinya kalau barang sudah lama itu jangan dibawa lagi. Kalaupun dibawa barangkali mungkin dengan irama yang berbeda gitu. Contohnya sekarang kan kayak Afif itu kan populer juga, viral tuh. Petua orang tua gitu ya. Kasih sayangnya bunda gitu. Kalau ingin membawa hal yang viral hari ini, seharusnya juga sampai ke sana gitu. Tapi kalau Esa Nahwa itu saya rasa udah 5 tahun yang lalu ya saya rasa. Artinya sudah masuk ke kategori bukan booming hari ini gitu ya. Nah, tapi tidak ada masalah, tapi nanti menjadi catatan di masa yang akan datang. Oke, kemudian pemilihan dalil fas, artinya wal answer itu jangan sampai lalai, bagus, tepat dengan judul. Nikmatan ini juga tepat dengan judul. Nah, tinggal lagi penampilan Sasfa sudah bagus, sudah ada basicnya, penguasaan panggung juga sudah ada, ya. Nah, tinggal lagi bagaimana improvisasi yang harus Sasfa pertahankan untuk di masa yang akan datang. Ya, siap untuk lebih bagus? Siap. Oke, karena saya melihat juga ada nih bakal daripada Ananda Sasfa ini. Oke, kemudian sukses, semangat, kemudian tingkatkan terus. Insya Allah Sasfa menjadi dai di masa akan datang. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja Kak Nuri dan Kak Farid. Iya, terima kasih Ustadz Lukman. Iya. Untuk Sasfa sudah boleh kembali lagi ke belakang. Silakan. Terima kasih Sasfa. Iya, Kak Farid, kita sudah selesai menyaksikan penampilan dari ketujuh peserta hari ini. Selanjutnya kita akan minta untuk kesediaan juri untuk berunding. Iya. Di mana ada 3 peserta yang akan lolos dan 4 pesertanya yang harus terhenti langkahnya di hari ini. Nah, seperti apa hasil dari Dewan Juri? Usai jeda berikut pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik. Terima kasih masih menyaksikan kami dalam program
Akademi Dai Cilik. Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, sekarang kita akan langsung saja mendengarkan pengumuman dari Dewan Juri siapakah peserta yang berhasil melaju ke tahap berikutnya dan siapakah yang langkahnya akan terhenti di panggung Akademi Dai Cilik pada hari ini. Baik, ada Kak Suhadi di sini yang akan menyampaikan pengumuman tersebut. Silakan Kak Suhadi. Baik, terima kasih Kak Nori, Kak Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dai dimanapun berada, Alhamdulillah telah kita saksikan penampilan adik-adik tahap 1 yang tergabung di grup 6 Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Adik-adik telah memberikan penampilan terbaiknya dengan materi dan penyampaian yang luar biasa. Bagi adik-adik yang nanti masuk ke tahap 2, terus semangat, berlatih lagi, persiapkan dengan baik untuk penampilan berikutnya. Dan bagi adik-adik yang belum berkesempatan untuk maju ke tahap 2, tetap semangat, belajar lagi, terus berlatih, insya Allah akan ada banyak panggung untuk adik-adik menyampaikan materi-materi dakwahnya. Baik, setelah melakukan penilaian, akhirnya Dewan Juri telah memutuskan 3 nama yang akan masuk ke tahap 2. Langsung saja, posisi pertama berhasil diamankan oleh peserta atas nama Anissa Alia Ramadhani dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Selamat kepada Anissa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta pertama yang lulus dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Selanjutnya, tempat kedua berhasil diamankan oleh peserta atas nama Muhammad Fadli Amalul Arifin dari SDIT Az-Zuhra Simpang 3. Selamat kepada Muhammad Fadli Amalul Arifin. 1 tempat lagi. Dan tempat terakhir di grup 6 hari ini berhasil diamankan oleh peserta atas nama Lydia Azka Zahira dari Misyapani Tambusai Rokan Hulu. Selamat kepada Lydia Azka Zahira. Iya, dan kepada Jordan, kemudian Gania, Aira dan juga Sasfa, sama-sama kita maju ke depan. Silakan Kak Suhadi juga. Terima kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori, Kak Farid. Tapi jangan berkecil hati Kak Betul Nori, sekali. karena untuk peserta yang belum mendapatkan ke tahap kedua, kita masih memberikan sertifikat dan hadiah dari Yayasan Ilmu dan Iman ya pemirsa. Betul. Untuk itu kami undang kepada Dewan Juri lainnya, Ustadz Lukman dan juga Kak Armi. Silakan untuk dapat memberikan bingkisan dan juga sertifikat kepada Jordan, kemudian Gania, Aira dan juga Sasfa. Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, pekan depan kita akan masih menyaksikan penampilan dari adik-adik yang masih berada di tahap 1 namun di grup yang ke-7. Seperti apa keseruannya pemirsa? Terus saksikan Akademi Dai Cilik hanya di TVRI Riau. Akhirnya saya Nori Gustina pamit. Saya Farjanatan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.